Pak Servarius, saya bacakan surat dari Kartini Mulyadi, Ketua Pengurus Yayasan Kesehatan Sumber Waras, tertanggal 29 Desember 2014. Begini isinya, tidak keberatan atas akses jalan menuju tanah tersebut menjadi jalan bersama antara Yayasan Kesehatan Sumber Waras dengan Pemprov DKI Jakarta. Apa artinya? Jalan bersama. Jalan bersama. Jadi di situ itu kan kita lihat dari segi peta. Itu memang untuk akses itu agak susah. Kebetulan Sumber Waras itu kan lebih kepada charity oriented. Sehingga banyak permintaan, ya secara formil dia mengajukan, mengizinkan sebagai ketua yayasan, dia mengizinkan boleh diakses. Dalam hal ini Pemda boleh, kan gitu. Tidak ada sesuatu yang luar biasa dari situ. Dan tidak pula substansial sekali. Itu aja. Ya, seperti itu. Oke. Baik, saya ke Pak Fadli. Pak Fadli, tadi Anda juga mendapatkan data NJOP atau nilai jual objek pajak. Berapa sesungguhnya nilai jual objek pajak di tahun 2014? Di 2014 itu saya dapat kopinya sendiri ya. Ini kopi dari? Saya dapat dari Dirut. Oke, kita perlihatkan pada kamera. Silakan. Oke. Ini 2014. Ini Anda dapatkan siang tadi dari Dirut Sumber Waras. Oke. Jelas tertulis kok di sini NJOP-nya 15 juta. Bukan 20 juta. Bukan. NJOP-nya 15 juta, oh jelas di sini. Kan mata kita nih belum rabun ya. Begini, gitu. Baik apa yang didapat oleh Pak Fadli itu benar. Artinya NJOP benar 15 juta? Tunggu. Apa yang tertulis di situ itu benar. Tetapi yang masih dipersoalkan sekarang itu soal yang 20 juta. Kira-kira itu kan pointersnya Pak ya, kan gitu. Nah, sebagai anggota DPR, lembaga negara, ya kan gitu. Jangan membuat opini di luar yang berkembang liar. Surati BPN dong, panggil BPN, benar enggak? Panggil kantor pajak, benar tidak? Yang mana yang benar tidak? Begitu. Yang mana yang benar tidak? Gitu. Tidak, kan ada 20 juta yang menjadi persoalan. Ini gitu. 15 juta. Betul. Tapi kan yang menjadi persoalan sekarang itu isu persoalan itu dibeli 20 juta. Iya, itu. Kemudian dari selisih itu BPK menilai ada 191 kerugian. Juta. Betul. Ya kan setidak-tidaknya. Itu belum di luar pemakaiannya baru boleh dipakai 2 tahun lagi. Oke. Ya. Kita berbicara soal kerugian negara. Ini uang yang besar. Betul. Ya. Banyak orang, apa definisi korupsi itu? Definisi korupsi itu bisa kesalahan prosedur, memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain atau korporasi dan kerugian negara. Baik. Menurut Pak Fadli udah belum? Unsurnya udah terpenuhi belum? Sudah terpenuhi. Tapi unsurnya udah terpenuhi belum? Sudah terpenuhi dong. Sudah terpenuhi ya? Coba KPK Lihat, apa? dari Pendapat sisi- KPK apa? Oh, KPK Apa sedang pendapat menyelidiki. KPK? Hah? KPK sedang menyelidiki, belum Ya, ada pendapat begini, KPK. sebagai figur publik, ya kan gitu. Nggak, ya Jangan apa? mendahului penegak hukum bahwa unsurnya sudah terpenuhi. Bahaya. Oke, Bang Ucok, Itu. saya mau dengar dari sisi Anda. Bahaya. Boleh kita Itu. berpendapat. Baik, kita dengar dari sisi Boleh. Itu. Ucok Jangan Sukadadi. dahului. Lo Boleh, bagaimana? jelas. KPK unsurnya belum terpenuhi. Pak Fadlison sebagai anggota DPR RI BPK yang menyatakan terjadi kerugian negara. BPK yang menyatakan ada Tadi Bapak kerugian bilang negara. Bapak loh. Gitu. BPK. Dan saya sependapat dengan pendapat BPK. Kita tunggu Baik, KPK kita dengar dari Ucok penyelidikan. Sukadadi, silakan. Iya, makanya itu kan tadi ada perdebatan di sini 15 juta, di sana 20 juta. Maksudnya gini, kenapa tadi BPN, kenapa nggak ikut BPN ya? BPN dipanggil, itu kesalahan selama ini Pemda itu kesalahan di situ. Tidak ada tim apresial yang dibentuk sebelum pembelian tanah ini. Appraisal ya, penilaian Appraisal, ya. ya, penilaian atau konsultan ya gitu untuk membentuk supaya ada pembandingnya. Siapa sesungguhnya yang berhak menentukan NJOP? Pemda atau pemerintah pusat? Itu kan dari Departemen Keuangan atau Kementerian Keuangan itu. Nah, itu ada nanti itu Begini, diambil Pak oleh Ucok, pajak gitu. Saya cut. Gitu. Anda tahu aturan secara setengah-setengah, parsial. Baca dulu Undang-Undang 28 tentang pendapatan daerah dan retribusi daerah ya. Baru membuat konklusi di depan forum Tapi di publik. Pergub 2013 Gitu. disebutkan Iya. penentuan NJOP ditentukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Iya, Jangan kan? tahu setengah-setengah Sekarang tentang begini, ini. maaf ya. Sekarang kita nggak usah berdebat soal NJOP. Di sini saja tertulis 15 juta. Apa yang mau diperdebatkan? Tapi bukannya itu ada kalau apa? nggak salah ada kenaikan kalau nggak salah semasa Mana dokumennya? Kalau nggak, saya kebetulan nggak bawa dokumennya ya, tapi saya pernah lihat itu di nggak ada. di Itu asumsi. Ini jelas. Ini saya dikasih tadi 2014 adalah Soalnya 15 gini. juta rupiah. Soalnya gini Bang Fadli, ini kan sebelum ada kontroversi seperti ini kan beberapa pihak juga sudah melakukan investigasi. Juga itu berdasarkan dari fakta-fakta, Iya. maksudnya Silakan, dokumen. nggak ada Yang jelas masalah. adalah dokumen. Mungkin kalau Bang Fadli tadi siang ke lapangan dan melihat bahwa posisinya itu ternyata
di Jalan Tomang, katakanlah seperti itu. Tetapi kan ternyata Anda udah ke sana? saya belum. Ini kan saya baca dari dokumen-dokumen. Oke. Nah, itu ini semuanya kan berdasarkan dari dokumen-dokumen. Yang saya melihat bahwa antara BPK dengan Pemprov DKI itu ada perbedaan. Bukan hanya soal misalnya harga NJOP yang dari 12 menjadi 20 ya. Itu naiknya sampai 80%. Tapi juga soal rujukan undang-undangnya sendiri juga kan itu ada perbedaan. Undang-undang yang Kepres Yang mana? yang kepres kan? Nah, Ya. Perpres aku potong. Perpres 12 sama Perpres 14 itu sebetulnya perubahan di Perpres 14 itu hanya penunjukan langsung, efisien gitu. Tapi kalau masalah pembentukan apresial, semua pembentukan Enggak, tim. karena gini. Tim itu masih ada Bukan, di Perpres karena 14. Kayak gitu. kalau saya mendengar dari yang sudah melakukan investigasi dan juga pernyataan kenapa dari Ahok ya, dari gubernurnya sendiri, itu konsekuensinya itu akan banyak kalau misalnya harga yang dikenakan itu adalah misalnya mengikuti harga tahun 2013 ya, 2014. 2014. Karena pada saat itu sudah dinaikkan menjadi 80%. Dan itu dampaknya Maksudnya apa? Saya nggak ngerti itu maksudnya apa. karena kan udah terjadi perubahan harga di wilayah Jalan Kiai Tapa itu. Yang tadinya harganya 12, pasarannya Begini, Anda itu ini bicaranya soalnya katanya tidak melakukan sendiri riset. Jadi sulit kita enggak, memang saya mungkin tidak langsung seperti Bang Fadli yang langsung ke lapangan, Bagusnya tetapi lihat dari dulu lah. dokumen-dokumen gitu. Karena ini kan sebenarnya misalnya ini ICW sendiri, saya percaya dengan teman-teman ICW mungkin juga salah, tetapi saya percaya minimal dari situ itu mengatakan secara dokumen itu ya sah. Gitu kan. Nah, memang sekarang kalau kita lihat bolanya itu ada di KPK. Kita tunggu KPK. Sekarang begini ya. Kalau Karena gini, Bang Fadli, kalau saya melihatnya gini ya, kalau buat saya sendiri sebagai dalam hal ini pendukung Ahok sekarang, saya melihat kalau misalnya dan Ahok sendiri kan ketika dibilang oleh BPK bahwa dia mengalami penyimpangan dan lain-lain, itu kan sudah proaktif gitu loh. Silahkan buktikan dan lain-lain, bawa ke pengadilan dan lain-lain, tetapi BPK sendiri kan tidak pernah memanggil pihak Pemda atau gubernur untuk mengklarifikasi ini. mengklarifikasi. Bukankah Dia kan audit auditor. investigasi juga Dia tidak kan? Betul. Jadi kan klarifikasi Jadi begini, ada Om. pernyataan gitu kan dari BPK, ada penyimpangan segini-gini. Nah, pihak Pemda itu kan mau mengklarifikasi, menjelaskan gitu loh. Kenapa itu harganya begini. Baik. Dan kita lanjutkan rujukannya lagi. apa, Baik. pendasarannya apa. Jadi maksud saya gini, kalau misalnya rujukan atau dari mulai aturan, dari mulai BPN, pajak dan lain-lain itu berbeda, ya memang tidak akan ketemu. Baik, nanti kita lanjutkan lagi, Mbak Nong dan pemirsa. Talk to Anyus masih akan segera kembali usai pariwara berikut ini.